Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan pembelajaran IPA yang menyenangkan. Kali ini kita akan membahas kisi-kisi dan contoh soal PAT Mapel IPA kelas 7 untuk soal pilihan ganda nomor 11 sampai 20. Anak semuanya terus semangat untuk belajar sehingga prestasi kalian akan meningkat. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen ya. Semoga jadi amal jariah. Amin. Anak semuanya, untuk soal nomor 11, kisi-kisinya adalah disajikan beberapa contoh makhluk hidup beserta lingkungannya. Peserta didik dapat menentukan pasangan makhluk hidup beserta habitatnya dengan benar. Jadi untuk soal ini anak-anak semuanya ada beberapa makhluk hidup. Nah, kamu harus bisa menentukan pasangan makhluk hidup beserta habitatnya atau tempat hidupnya. Contoh soal, suatu ketika kelas 7A mengadakan pengamatan di sekitar kolam milik sekolahan di halaman belakang. Lalu oleh peserta didik dijumpai beberapa makhluk hidup seperti ikan lele, semut, belalang, cacing, ikan gurame, ganggang, dan katak. Pertanyaannya adalah pasangan makhluk hidup dan habitatnya yang benar adalah, mari kita pelajari. Ikan lele dan ganggang. Mestinya ikan lele ya dengan air. Berarti jawaban A kurang tepat. Yang B, katak dan belalang. Katak dan belalang sama-sama makhluk hidup. Nah, maka sebenarnya harus butuh tempat hidup. Berarti jawaban B tidak tepat. Yang betul adalah, iya betul, C, ikan gurami dan air. Atau mungkin nanti ada ikan lele dengan air. Nah, kalau belalang pasangannya dengan ladang atau di sawah begitu. Oke, jadi untuk soal nomor 11 membahas tentang makhluk hidup dengan habitatnya. Bisa dipahami? Mari dilanjut. Untuk soal nomor berikutnya masih nomor 11. Saya berikan contoh misalnya di sini. Saat pengamatan di sekitar kolam milik Pak Arifin, dijumpai beberapa makhluk hidup seperti ikan tawes, semut, belalang, cacing, ganggang, dan katak. Pertanyaan adalah pasangan makhluk hidup dan habitatnya yang benar adalah, oke, tadi kalau katak dengan belalang sama-sama makhluk hidup, bukan dengan habitatnya. Nah, semut dengan air, maka ini keliru ya. Nah, kemudian yang betul adalah, iya betul yang B, cacing dan tanah, karena cacing hidupnya ada di dalam tanah. Oke, kita lanjut. Soal nomor 12. Disajikan diagram jaring-jaring makanan. Peserta didik dapat menentukan populasi berdasarkan tingkatan konsumen dengan benar. Coba perhatikan. Di sini ada jaring-jaring makanan. Ini dari mulai produsennya ada 2, yaitu rumput dan pohon. Konsumen tingkat satunya banyak sekali di sini. Ada ulat, belalang, tikus. Ini konsumen tingkat 1. Ada konsumen tingkat 2, bahkan nanti ada konsumen tingkat 3 dan konsumen puncak. Ya, pertanyaannya, perhatikan diagram jaring-jaring makanan berikut. Berdasarkan tingkat konsumennya, yang termasuk konsumen tingkat 1 adalah titik-titik.
Konsumen tingkat 1 adalah konsumen yang langsung memakan produsen. Kita cek di sini yang langsung, berarti bagian depan ini. Konsumen bagian paling depan. Kita cek katak dan ayam. Katak dan ayam. Kataknya ini konsumen tingkat 2. Contohnya ini makan ulat, makan belalang. Padahal ini tingkat 2. Ayam tingkat 2. Iya. Berarti jawaban A salah. B, tikus dan ular. Tikusnya betul tingkat 1, tapi ularnya tingkat 2 karena ini makan tikus. Ini bisa tingkat 2, bisa tingkat 3 ketika makannya makan ayam atau katak. Nah, yang betul adalah C, ulat dan belalang. Ya, ulat ini semuanya makan tingkat 1. Belalang dan elang. Nah, belalang itu betul tingkat 1, tapi elangnya adalah konsumen tingkat puncak. Ya. Paham ya? Ini pokoknya dihitung dimulai dari produsen. Baru konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, konsumen tingkat 2 ini juga bisa, tapi juga bisa konsumen tingkat 3 ular karena makan dari ayam. Padahal ayam sudah tingkat 2, maka ularnya jadi tingkat 3. Bisa dipahami? Oke, kita lanjut. Soal nomor 13. Disajikan diagram jaring-jaring makanan. Peserta didik dapat menjelaskan akibat yang terjadi jika terdapat populasi yang punah dengan benar. Ya. Contoh soal. Perhatikan gambar jaring-jaring makanan berikut. Jika tikus kebun dibasmi, nah ini, yang akan terjadi adalah titik-titik. Mari kita pahami, anak semuanya, ketika ada bagian populasi yang dimusnahkan, atau dihilangkan, dimatikan, ini akan berakibat pada populasi yang berikutnya. Contoh di sini kita, jika tikus kebun dibasmi, ini tikus kebun ini adalah konsumen tingkat 1 dari produsennya adalah beri hitam. Nah, tikus kebun makan beri hitam. Kalau tikus kebun dibasmi, ya, maka yang mati adalah konsumen tingkat atasnya, yaitu atau punah. Bisa kita cek. Populasi burung hantu meningkat. Nah, padahal populasi burung hantu makannya adalah tikus. Kalau tikus ini berkurang, hanya makan tikus biasa, maka populasi ini cukup terancam. Populasi rumput menurun. Nah, rumput itu dimakan kelinci, berarti tikus tidak berefek pada rumput. Berarti jawaban B belum betul. Nah, yang C, populasi Raja Wali menurun. Nah, berdasarkan gambar ini, Raja Wali itu makannya adalah tikus kebun. Maka kalau tikus kebun dimusnahkan, ya, dibasmi, maka Raja Wali inilah yang paling terkena dampaknya. Maka populasi Raja Wali akan menurun, bahkan pada akhirnya akan punah. Ya. Berarti jawabannya yang betul adalah C. Ya. Kelinci tidak terpengaruh ketika tikus kebun dimatikan. Ya, karena kelinci makanannya rumput. Bisa dipahami, ya? Oke, misal saya di sini. Kelinci dimatikan atau dibasmi, maka yang berdampak adalah apa kira-kira? Ya, betul. Serigala inilah yang akan terkena dampaknya ketika kelinci dibasmi. Serigala akan menurun. Nah, kalau tikus ini dimusnahkan, dibasmi, yang terkena dampak adalah
Betul, burung hantu. Oke, bisa dipahami ya. Intinya, ketika ada makhluk hidup atau individu dalam jaring-jaring makanan dibasmi, maka yang terpengaruh adalah individu atau konsumen di atasnya. Ini akan menurun, nah yang di bawahnya akan meningkat. Misal ini, kelinci dimusnahkan, ini rumput akan berkembang. Kebalikannya, yang di bawahnya akan berkembang. Oke, bisa dipahami? Kita lanjut. Soal nomor 14, disajikan gambar interaksi dua makhluk hidup. Peserta didik dapat menentukan jenis simbiosis yang terjadi dengan benar. Anak-anak semuanya, simbiosis ada 3 macam, yaitu simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme, dan simbiosis parasitisme. Contoh soal, perhatikan gambar di samping. Ada gambar bunga dengan kupu-kupu. Interaksi yang terjadi antara kedua makhluk hidup ini atau tersebut adalah jenis simbiosis. Yang betul apa? Iya, betul, mutualisme. Ya. Jadi kupu-kupu untung karena mendapatkan madu atau nektar dari bunga, sementara bunga dibantu penyerbukannya. Ya. Bisa jadi besok ditanyakan soal yang lain. Contohnya begini. Perhatikan gambar di samping. Interaksi yang terjadi antara kedua makhluk hidup tersebut adalah jenis simbiosis. Nah, ini adalah simbiosis parasitisme. Iya. Ini gambar. Ini mengganggu inangnya. Ini lama-lama tumbuhan pokoknya akan mati. Ya, ini seperti kemaduan. Nah, bisa dipahami ya? Interaksi ya antara dua makhluk hidup. Kita lanjut soal nomor 15. Disajikan data nama-nama organisme. Peserta didik dapat mengelompokkan organisme tersebut sebagai makhluk hidup autotrof atau heterotrof dengan benar. Perlu dipahami, makhluk hidup autotrof adalah mereka tanaman ya dan beberapa jenis bakteri yang membuat makanan mereka sendiri. Jadi autotrof itu bisa membuat makanan sendiri untuk memberi makan diri mereka sendiri dan untuk membantu mereka tumbuh. Ini berarti bahwa mereka menerima dan menyerap bahan penting untuk pembentukan makanan. Sementara heterotrof ini adalah organisme yang membutuhkan senyawa organik di mana karbon diekstrak untuk pertumbuhannya. Heterotrof dikenal sebagai konsumer dalam rantai makanan. Berarti ini membutuhkan makanan dari yang lain. Termasuk ke dalam heterotrof adalah hewan, jamur, dan bakteri. Nah, oke. Contoh soal. Disajikan data nama organisme. Peserta didik dapat mengelompokkan organisme tersebut sebagai makhluk hidup autotrof atau heterotrof dengan benar. Contoh soal. Perhatikan data organisme berikut. Ada jamur merang, jagung, tali putri, ganggang. Kelompok tumbuhan yang termasuk jenis heterotrof, ya ini adalah ya jamur merang dan tali putri. Karena jagung ini membuat makanan sendiri, produsen. Ganggang juga membuat makanan sendiri. Ya. Bisa dipahami ya? Lanjut soal nomor 16. Disajikan data nama-nama hewan. Peserta didik dapat mengelompokkan hewan-hewan tersebut berdasarkan jenis makanannya dengan benar. Perlu dipahami bahwa perbedaan jenis hewan berdasarkan jenis makanannya adalah ada 3, herbivora, pemakan tumbuhan, karnivora, pemakan daging, omnivora, pemakan tumbuhan dan daging atau segala.
Contoh soal, perhatikan data hewan berikut. Ada ayam, tikus, kelinci, buaya, panda, komodo. Pertanyaannya, kelompok hewan yang jenis makanannya berupa tumbuhan maupun hewan atau segala. Berarti ini omnivora. Ini adalah, kita cek. Nah, tikus bisa makan segala. Tetapi kelinci hanya makan tumbuhan. Kelinci makan tumbuhan, buaya makan daging, panda, komodo, ini makan tumbuhan panda, komodo makan daging. Ya. Maka jawaban yang betul adalah ayam dan tikus. Ya. Jawabannya D. Oke, kita lanjut. Kisi-kisi soal nomor 17. Disajikan beberapa pernyataan. Peserta didik dapat menentukan syarat suatu zat atau benda yang dapat menjadi polutan dengan benar. Polutan ini zat yang berdampak pada polusi. Ya. Contoh soal. Vina, seorang siswi SMP Negeri 1 Petanaan, sedang melakukan pengamatan tentang pencemaran di halaman belakang sekolah. Ia melihat banyak sampah di tempat tersebut. Ya. Vina dapat menyimpulkan bahwa sampah-sampah tersebut termasuk polutan apabila memenuhi syarat sebagai berikut. Kecuali. Kita cek. Ya. Berceceran di halaman sekolah. Betul, ini sebagai polutan. Jumlahnya melebihi batas normal. Betul. Ya. Berada pada waktu yang tidak tepat, betul. Berarti jawabannya yang benar adalah karena kecuali, yaitu D, berada di tempat sampah. Kalau sudah di tempat sampah, terus tidak berlebihan, tidak melebihi batas normal, ini tidak menjadi polutan. Ya, ini belum berbahaya. Ya, oke, jawabannya D, berada di tempat sampah. Lanjut soal nomor 18. Disajikan pernyataan pencemaran air. Peserta didik dapat menentukan jenis polutan yang dapat mencemari lingkungan tersebut dengan benar. Contoh soal, Anda semuanya pernah dengar ada tragedi pencemaran lingkungan yang sangat dahsyat di kota Minamata, prefektur Kumamoto di Jepang, yang membuat sebagian besar warganya menderita seumur hidup sekitar tahun 1958. Mereka terdampak limbah PT Chiso yang membuang limbah kimianya ke Teluk Minamata dalam jumlah yang sangat besar, yaitu 200 sampai 600 ton, ya, dari tahun 1932. Sebagai pengkonsumsi ikan yang cukup tinggi, masyarakat sekitar prefektur Kumamoto terdampak sangat dahsyat. Sampai saat ini pun masih ada warga Minamata yang hidup tetapi dengan kondisi cacat fisik. Kondisi tersebut dikenal dengan penyakit Minamata atau sindrom Minamata. Pertanyaannya, limbah cair penyebab terjadinya tragedi tersebut karena mengandung titik-titik. Jawabannya adalah C, merkuri, ya, karena di sana ada pertambangan emas, ya. Oke. Jadi Minamata sindrom atau penyakit Minamata ini karena adanya buangan yang mengandung merkuri. Kita lanjut. Soal nomor 19. Disajikan ilustrasi tentang pencemaran air. Peserta didik dapat menentukan dampak dari pencemaran air tersebut dengan benar. Sekarang dampaknya. Semuanya, untuk meningkatkan hasil panennya, para petani kebanyakan menggunakan pupuk kimia. Selain itu, para warga masyarakat untuk kegiatan mandi dan cuci pakaian juga banyak yang menggunakan deterjen atau sabun. Akhirnya, pada musim hujan, sisa pupuk dan deterjen yang dibawa oleh air dapat menyebabkan terjadinya pencemaran air. Dampak awal pencemaran air oleh sisa pupuk dan deterjen adalah, ya, yang betul adalah terjadinya eutrofikasi pada perairan tersebut. Ya, ini akan menyebabkan
ada enceng gondok yang tumbuh berlebihan sehingga menutupi permukaan perairan di sungai. Ini dampak awalnya. Nanti yang lainnya bisa menyebabkan menurunnya kadar oksigen dalam air, bahkan nanti mengganggu kehidupan biota atau makhluk hidup lainnya, seperti ikan akan terganggu. Jawabannya yang betul adalah terjadinya eutrofikasi pada perairan tersebut. Oke, terakhir soal nomor 20, disajikan ilustrasi. Peserta didik dapat menjelaskan upaya, sekarang ada upayanya, untuk menanggulangi adanya pencemaran tersebut. Contoh soal, di kota-kota besar, banyak sekali dibangun pabrik atau industri yang membuang limbahnya ke daerah aliran sungai. Akibatnya banyak sungai yang tercemar. Usaha yang tepat dan bijak untuk mengatasi dampak pencemaran lingkungan tersebut adalah titik-titik. Kita cek. Jawaban A, menutup semua industri, ini tidak mungkin. Ini tidak bijak. Maka jawaban A salah. Yang kedua, melarang membuang limbah ke sungai. Ini juga betul tapi kurang bijak. Ya. Karena kita akan kebingungan kalau tidak ada tempat buangan. Tidak semua pabrik itu membuat tempat pembuangan tersendiri. Mesti akan merembah ke sungai atau ke sumber air yang lain. Nah, yang C, mengolah limbah sebelum dibuang ke sungai. Inilah jawaban yang paling tepat dan bijak. Jadi diolah dulu sehingga netral. Ya. Kalau D, menanam pohon untuk penghijauan, ini tidak ada kaitannya dengan pencemaran air, tetapi nanti pencemaran udara, ya. Jadi jawabannya adalah C, mengolah limbah sebelum dibuang ke sungai. Contoh lagi untuk soal nomor 20. Tidak hanya di kota-kota besar, tetapi di pedesaan, jasa laundry, cuci pakaian berkembang pesat, bak jamur yang tumbuh. Namun tanpa disadari, limbah cucian yang dibuang ke sungai sangat mengganggu kehidupan makhluk hidup di sungai. Hal ini terjadi karena deterjen merupakan zat yang mencemari air sehingga kualitas air sungai pun menurun. Usaha yang paling bijaksana yang dapat dilakukan untuk mengatasi pencemaran tersebut adalah, ya, kita cek jawaban B, menutup semua usaha laundry. Ya tidak mungkin toh, kasihan yang mau usaha malah jadi nggak bisa usaha. Melarang membuang limbah ke sungai juga tidak mungkin. Menanam pohon ini tidak ada kaitannya. Berarti yang betul adalah mengolah limbah sebelum dibuang ke sungai. Oke, semuanya terus semangat ya. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Karena subscribe tidak membayar, tetapi akan membantu pengembangan media pembelajaran ini. Semoga jadi amal jariah kalian, terus semangat belajar. Sekian, terima kasih. Terus semangat belajar, semoga kalian sukses. Amin.